Iya. Permisi, selamat sore Ibu Sri. Halo, Ibu Rini, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Kurang baik sih sebenarnya Bu. Oh, sepertinya sedang ada masalah. Tapi anak-anak sehat kan Bu Nge? Astungkara anak-anak sehat Bu. Gitu. Kira-kira ada masalah apa nih Bu Rini? Datang tumben menemui saya. Bisa diceritakan mungkin ada masalah? Baik, sebelumnya saya minta maaf Bu ya, saya mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Ada sedikit hal yang mau saya ceritakan Bu tentang kejadian hari ini di sekolah. Ya, silakan Bu. Apa itu? Silakan. Jadi begini Bu, hari ini kan anak saya yang pertama itu masuk TK, hari pertama. Terus saya ngantar dia dulu ke TK karena saya tidak bisa melepasnya sendiri di TK karena baru kan Bu ya. Karena Iya. itu akhirnya saya jadi terlambat tiba di sekolah. Padahal saya ada jam mengajar di jam pertama Bu di sebuah kelas dan kelas itu memang agak sulit dikontrol sih Bu. Untuk mengantisipasi itu, padahal saya sudah memberikan tugas kepada murid. Namun sesampainya di sekolah, saya bertemu dengan kepala sekolah dan saya dipanggil, lalu mendapat teguran sih saya anggap Bu, dan itu membuat saya tidak nyaman. Hari itu benar-benar bad mood saya Bu. Oh iya, terus apa yang terjadi setelah itu Bu? Ya, setelahnya saya mengajar seperti biasa sih Bu, saya melanjutkan mengajar, namun udah dengan suasana hati yang tidak karuan. Sambil saya berpikir-pikir, kira-kira kesalahan saya fatal apa enggak ya, seperti itu. Oke, jadi bisa saya tangkap ya masalah Ibu Rini di sini tadi karena kewajiban mengantar anak ke TK, terus Ibu sebenarnya sudah memberikan tugas ya sama anak-anak, tetapi anak-anak ribut dan akhirnya Ibu kepala sekolah memanggil Ibu dan menganggap Ibu lalai ya dalam pengerjaan tugas hari ini. Betul begitu, Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Iya. Oke, jadi apa nih harapan Ibu untuk kegiatan obrolan hari ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya harapan saya ini menemui Ibu ya, karena saya rasa Ibu cocok dah untuk memberikan saya pencerahan nanti. Begini Bu, yang pertama saya ingin mencari solusi bagaimana caranya menstabilkan kembali perasaan saya di sekolah. Takutnya besok saya ke sekolah ketemu Ibu kepala sekolah lagi saya deg-degan. Kemudian saya juga ingin menemukan solusi tentang murid saya, murid di kelas saya itu yang kenapa ya? Saya sudah berikan tugas kok mereka ribut juga, seperti itu kira-kira, Bu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Jadi permasalahannya Ibu ada dua ya. Mungkin yang pertama kita ke siswa dulu mungkin Bu ya. Menurut Ibu apa ya penyebab anak-anak ribut saat mengerjakan tugas Bu Rini? Begini Bu, setelah saya pikirkan ternyata tugas yang saya berikan ke anak-anak itu instruksinya kurang jelas Bu. Saya tidak mencantumkan di sana alokasi waktunya berapa, kemudian mereka harus mengerjakan jawabannya itu di mana, kemudian dikumpulkan atau tidak. Saya hanya bilang ini tugas hari ini saya terlambat datang, silakan dikerjakan, gitu saja Bu. Oh gitu, wah luar biasa sekali ya Ibu Rini. Jadi sudah mengetahui ya penyebab masalah yang terjadi pada anak-anak, kenapa ribut seperti itu ya. Nah jadi di awal juga tadi disebutkan nah, masalah yang terjadi gininya apa namanya dengan kepala sekolah Bu. Kira-kira apa penyebabnya sampai kepala sekolah menganggap Ibu lalai dalam melaksanakan tugas hari ini Bu? Iya, begini Bu, setelah saya pikirkan juga ya, ternyata saya lupa menyampaikan ke ibu kepala sekolahnya bahwa saya akan datang terlambat. Mungkin ibu kepala sekolahnya berpikiran bahwa saya terlambat sekolah itu karena sengaja begitu, karena saya tidak ada menyampaikan ke ibunya bagaimana kondisi saya hari ini seperti itu, Bu. Saya Oh, juga kurang koordinasi dengan guru piket, Bu. Seharusnya saya minta bantuan sama teman-teman guru piket untuk mengawasi murid saya di jam pertama tersebut begitu, Bu. wah, luar biasa sekali ya Ibu bisa sudah menemukan masalah yang penyebab dari permasalahan Ibu dianggap lalai. Nah, apakah kejadian ini sering terjadi, Bu? Sebenarnya untuk kejadian yang ini baru pertama kali sih Bu, karena hari ini anak saya baru masuk. Tapi untuk yang terlambat di semester lalu saya pernah sih juga Bu, cuman tidak sampai ditegur sama ibu kepala sekolahnya begitu Bu. Oh, begitu. Nah, jadi Ibu sudah menyebutkan tadi ya penyebab dari masalah yang terjadi hari ini sehingga nanti Ibu bisa mencari
istilahnya tentukan solusi terhadap permasalahan ini. Nah, menurut Ibu nih, apa nih rencana untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi hari ini? Baik, saya berencana yang pertama saya menstabilkan dulu hubungan saya dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu. Saya akan meminta maaf. Saya akan meminta maaf kepada Ibu Kepala Sekolah karena kejadian hari ini. Kemudian saya akan menceritakan kenapa saya bisa terlambat hari ini. Kemudian untuk siswa, nanti ketika saya memberikan tugas, saya akan berkoordinasi dengan guru piket, Bu. Nanti tugasnya itu akan saya titipkan di guru piket, sehingga instruksinya itu akan jelas. Saya akan berikan instruksi yang jelas, tugasnya itu dikerjakan di mana, alokasi waktunya berapa menit atau berapa jam pelajaran, kemudian dikumpulnya kepada siapa. Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa ya. Jadi yang saya tangkap di sini, yang pertama rencana Ibu akan lebih memperjelas lagi ya instruksi tugas yang diberikan, kemudian meningkatkan komunikasi ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti tadi. Iya. Bu Rini ya? Nggih, seperti itu Bu Sri. Nah, kira-kira kapan atau apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Baik, saya memiliki komitmen bahwa saya akan melaksanakan rencana saya itu secepatnya, Bu. Kalau bisa besok akan sudah saya laksanakan, karena kebetulan besok saya rencananya masih akan mengantar anak saya ke TK lagi. Kalau seandainya saya bisa tiba di sekolah lebih awal, berarti saya tidak akan terlambat. Namun jika saya memang tidak bisa sekali datang tiba di sekolah itu tepat waktu, saya akan seperti yang saya sampaikan tadi, berkoordinasi dengan Mbak, ditunggu di toko sama Mani itu, Mak. Kemudian menyampaikan informasi keterlambatan saya kepada balik orang mama luar biasa sekali ya komitmen Ibu ini terhadap rencana yang sudah direncanakan tadi. Nah, kira-kira nih kapan nih istilahnya Ibu Rini akan melaksanakan komitmen ini? Saya rasa secepatnya, Bu. Besok. Yang pertama akan saya lakukan besok adalah meminta maaf sama Ibu Kepala Sekolah dan menjelaskan situasi saya hari ini. Kemudian seperti tadi, jika seandainya besok saya terlambat, saya akan mempersiapkan tugas lebih awal. Saya akan koordinasi dengan guru piket, kemudian menyampaikan tugas dengan instruksi yang lebih jelas, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi, mungkin selanjutnya saya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu Rini nih, mendengar bagaimana hasil rencana yang sudah Ibu nanti laksanakan begitu. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, apa nih yang bisa Ibu simpulkan begitu, Ibu? Dari obrolan kita, saya dapat banyak hal sih, Bu. Yang pertama, ternyata ketika saya melakukan kesalahan itu, saya tidak boleh langsung shock gitu. Saya seharusnya minta maaf, berpikir, memperbaiki situasi. Kemudian saya juga bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatunya perlu perencanaan dan kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah benar, namun belum tentu tepat. Nah, jadi kedepannya seperti masalah saya tadi, saya akan lebih merencanakan kembali. Dia bisa ngajak Manda pulang? Wah, luar biasa sekali ya Ibu Rini ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Bukan lebih baik lagi, Bu. Saya sudah merasa luar biasa. Yang tadinya saya dari rumah itu, saya nggak ingat jalannya lewat mana, tiba-tiba udah di rumahnya Bu Sri aja gitu. Sekarang kayaknya untuk pulangnya saya sudah ingat jalannya kemana deh, Bu. Oke. Kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan lagi sebelum kita tutup diskusi hari ini, Bu? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, Bu. Kemudian untuk berikutnya saya memohon waktunya lagi jika seandainya nanti saya menghadapi satu permasalahan, saya memerlukan pendampingan seperti hari ini. Mohon Ibu bersedia meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Jadi dengan senang hati, Bu, kita berdiskusi kembali ya. Terima kasih, Bu Rini. Baik, Bu Sri. Saya pulang dulu. Selamat sore. Terima kasih.